Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Romawati. Saya dari kelas A1. NIM saya 218030234. Berikut saya akan menampilkan video tentang buku kerja yang ke-10 dan juga yang ke-11. Baik, di sini buku kerja yang ke-10 yaitu kita mengidentifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha saya yaitu restoran, di mana produknya yaitu kopi dan juga bakery. Di sini ada 4 elemen dan juga kriteria unjuk kerjanya. Lalu ada batasan variabel di setiap kriteria unjuk kerja. Untuk elemen yang pertama, kita harus mengidentifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. KUK-nya, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui alasan kebutuhan modal usaha baru, di mana itu mencakup tentang tantangan atau bisa disebut juga dengan cash flow. Kemudian yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal kita identifikasi, di mana mencakup sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui aktivitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang kita perlukan. Lalu selanjutnya ada potensi peningkatan pendanaan. Ini mencakup yaitu personal funds atau dana pribadi. Kemudian elemen yang kedua itu adalah identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, di mana KUK-nya ada business angel. Ini kita identifikasi, di mana dia mempunyai karakteristik seperti mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian KUK yang kedua yaitu jenis venture capital, kita identifikasi, mencakup apa saja, yaitu berdasarkan kepemilikan. Ada private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Lalu yang ketiga ada initial public offering, kita identifikasi. IPO dapat memberikan manfaat, yaitu monitoring. Untuk elemen yang ketiga, kita harus mengidentifikasi pembiayaan pinjaman. Seperti ada bank komersialnya kita identifikasi yang mempunyai karakteristik seperti bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan juga neraca yang sehat. Kemudian ada SBA Guaranteed Loan, kita identifikasi di mana dia juga memiliki karakteristik seperti pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Kemudian selanjutnya, sumber-sumber pinjaman lain kita juga harus identifikasi, di mana mencakup kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya. Kemudian, jaringan langganan peer-to-peer. Untuk elemen yang keempat, kita harus mengidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan juga modal. KUK-nya adalah leasing atau sewa, ini kita harus identifikasi, di mana leasing ini mempunyai karakteristik, yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis, di mana pemilik properti mengizinkan orang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kemudian yang kedua ada SBIR, Small Business Innovation Research, dan juga STTR, Small Business Technology Transfer Grant Programs Identifikasi. Ini punya karakteristik, yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan buku kerja yang ke-11, yaitu Identifikasi Evaluasi Peluang Pemasaran. Unit usaha dan produk jasanya masih sama. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya ada 1.1, di mana informasi tentang kebutuhan pasar dan juga jenis pemasaran kita analisis agar mengidentifikasi atau untuk mengidentifikasi peluang pemasarannya. Hasil atau rekaman hasilnya di sini mencakup yaitu kinerja pesaing, tren dan perkembangan pasar, dan juga profitabilitas. Untuk jenis pemasarannya mencakup pemasaran barang. Yang kedua, potensi pasar baru dan juga kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru itu mencakup e-commerce, kontribusi pada bisnis mencakup profitabilitas. 1.3, di mana pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan juga ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensi mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial.
di mana pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan juga ide-ide kreatif ini dapat mencakup institutional approach, supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saing, dan juga pembelian akhir. Selanjutnya ada investasi peluang pemasaran, di mana 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan juga kemampuan organisasinya. Peluang pemasaran itu mencakup pengembangan pasar, yaitu menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Hasil evaluasi peluang kita identifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan juga pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang ini bisa mencakup bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal, kemudian kemudahan untuk diproduksi dan juga diproses. Yang 2.3, kelayakan finansial ini dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan juga peluang. Kelayakan finansial ini mencakup biaya dan juga manfaat. 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial kita identifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing ini bisa mencakup pemotongan harga atau diskon. Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan juga kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Itu mencakup quick win topics. Untuk yang ketiga, evaluasi perubahan. Perubahan yang diperlukan untuk operasi. Perubahan yang diperlukan ini mencakup tentang manajemen proses kreatif end-to-end. Yang 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada, mencakup organisasi lini dan juga staf. 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, yaitu biaya produksi dan juga biaya promosi. Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakannya meliputi staf sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Identifikasi dan juga perubahan yang diperlukan. Berikut adalah link yang sudah saya isi sebelumnya. Saya lampirkan di sini. Baik, cukup sekian buku kerja yang saya lampirkan tadi. Terima kasih atas waktunya dan semoga buku kerja ini menjadi manfaat untuk para pebisnis-pebisnis muda. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.